Jangan habisin waktu buat mencaci pejabat. Man zabbal muluk mata qabl mautihim. Orang ngabisin waktu buat mencaci maki pejabat, biasanya matinya sebelum matinya tuh pejabat yang dia caci maki, matinya duluan. Biasanya. Akhirnya la dakwah wala ngajar wala manfaat buat mana-mana. Habis. Dia mencaci pejabat dapat pahala? Enggak. Kagak. Enggak dapat pahala. Kalaupun dikatakan apa namanya, biasanya kena dosa. Kalaupun dia misalkan katakan enggak kena dosa, tapi enggak dapat pahala, dia caci maki begitu. Udah gitu, wala manfaat, wala dakwah. Taib berkata ente caci maki pejabat, ayo, ente udah hatamin di majlis taklim, udah berapa kitab yang ente hatamin? Udah berapa buku? Udah sampai bab mana? Kagak. Khalas, taklim libur, ngaji libur, wala dakwah, wala ngajar, wala ini khalas. Adahu. Kadang syaitan ngejurumusin kayak begitu untuk menjegal dia dari dakwah. Udah, lu nggak usah dakwah, begitu. Tetap dakwah. Khalas, katain dia. Begitu dikatain, wala dakwah, wala apa? Wala dakwah, wala majlis, wala ta'lim. Khalas. Belum lagi dampak negatifnya, yang dakwahnya ikut bubar juga banyak gara-gara dia terdampak. Waliyadzubillah min dzalik. Walakin abauna wa ajdaduna, dia orang juga ngalamin masa yang lebih dahsyat lagi. Fa ayyam al-habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, wala dia ngabisin umurnya buat nyaci maki pejabat di zaman itu. Zamannya al-habib Uthman bin Abdullah bin Yahya enggak ngabisin hidup buat nyaci maki. Zamannya Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan enggak habisin umur majlis buat caci maki. Zamannya Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad Segaf enggak ngabisin umur buat caci maki. Padahal dia dakwah dari sebelum kemerdekaan pada semuanya itu. Dari sebelum kemerdekaan mereka. Di zaman penjajahan dakwah mereka nyebar kemana-mana. Negeri lagi dijajah, tapi mereka nempuh di jalan yang benar. Penjajahan dengan penjajah sezalim sejahat apapun nggak berdampak kepada diri mereka. Kenapa? Sebab mereka bersama Allah. Otaknya nggak bersama penjajah, mulutnya juga nggak bersama penjajah. Walau hatinya bersama penjajah, bersama Allah dimanapun. Al-Habib Abu Bakar dakwahnya sampai ke pelosok, sampai ke Indonesia Timur, sampai jauh ke sana. Subhanallah. Kalau dari dulu itu wali-wali tuh ngurusin politik, dakwah nggak bakalan nyampe ke Papua, wala bakalan nyampe ke Ternate, wala bakalan nyampe ke pelosok daerah. Kagak. Kenapa? Oh, Habibnya lagi masih demo. Habibnya lagi masih kampanye sibuk. Ntar ya, yang mau Islam tunda dulu. Ntar dulu, kita lagi sibuk. Wala jadi apa-apa. Wan Nabi SAW di masa-masa ditindas, diganggu, mulutnya nggak sibuk sama musyrikin. Nggak sibuk memprovokasi massa, ayo kudeta, enggak. Kesibukannya ngajarin dakwah, ngajarin orang sholat, ngajarin orang puasa, ngajarin orang jujur, ngajarin orang berakhlak, ngajarin orang santun, ngajarin sunnahnya tidur, sunnahnya masuk kamar mandi, sunnahnya makan, sunnahnya bertutur kata, sallallahu alaihi wasallam, ngajarin sabar, ngajarin syukur, ngajarin tawakal. Nah, kata. Habis waktunya buat begitu manfaat. Oh, subhanallah, berkat dakwahnya mereka berubah keadaan. Kemerdekaan ya diraih dengan berkat orang-orang yang semacam ini. Aulia wa salihin. Mereka yang menjadi penyebab kejayaan, keberkahan dan kemerdekaan. Alhamdulillah. Oh, kita alhamdulillah negeri kita nggak dijajah sekarang. Walau kita kebanyakan kita nggak ada yang ngalamin masa penjajahan, alhamdulillah kita baik-baik aja. Kita mau sholat 5 waktu bisa sholat dengan nyaman, ke masjid bisa sholat dengan nyaman, sebelum subuh bisa jalan ke masjid, nggak takut apa-apa. Kita hadir pengajian, alhamdulillah baik-baik aja dalam kondisi begini. Alhamdulillah, pengen apa lagi terus? Lu dakwah enak, maulid enak, bikin haul enak, pengajian enak, buka kitab enak. Nggak ada intervensi, nggak boleh baca kitab ini, nggak boleh baca kitab, lah bebas. Kita nggak diganggu, terus ngapain lu ganggu orang?
Ente nggak diganggu, ngapain ente ganggu orang? Dia mau dengar nasihat ente, alhamdulillah. Dia nggak mau dengar, ya udah biarin. Ntar ada orang lain yang bakal nasihatin dia. Enggak, mesti nasihat saya yang didengar. Lu siapa? Tuhan. Kalau nggak beriman sama ente terus masuk neraka, kan bukan Tuhan. Dia nggak dengar dari ente, dengar dari yang lain. Nggak dengar dari orang kedua, orang ketiga, orang keempat, begitu. Biarin. Mungkin momennya belum tepat, nanti bakal datang hidayatnya. Hakadha. Wallahu a'lam bishawab.